Para kekasih, dan inilah tema kita pada sore hari ini. Stop berantem dengan Allah. Saudara, sudah pernah saya ajak Anda membaca ayatnya di dalam kitab suci, supaya kita berhenti dari berantem, berkelahi dengan Tuhan. Saya yakin semua orang mengatakan tidak pernah berkelahi dengan Tuhan. Saya jamin itu pasti demikian. Ya, kenapa? Karena dia berusaha menjadi orang Kristen yang baik, saudara. Tetapi dalam hal apa kita berantem? Ya, saudara. Dalam hal apa kita tidak bisa setuju dengan Allah? Itu namanya kita tidak bisa menyetujui kehendak Dia dalam hidup kita. Jadi kalau saya berjalan, saya berbuat, saya selalu berkata, Tuhan, sorry Tuhan, maaf, minta ampun. Saya tidak bisa setuju dengan firman-Mu. Kali ini saya harus melanggar. Ya, saudara. Itu saya berantem sama Tuhan. Karena saya tidak mau menyetujui. Coba Tuhan itu di muka saya. Ya, saudara. Mungkin Dia akan membentak saya. Tapi karena saya tidak melihat Dia, saya sembrono aja. Ya, sekali saya lakukan, 5 kali saya lakukan, 50 kali saya lakukan, saya biasa aja. Saudara, saya tidak merasa saya berantem dengan Tuhan. Coba kalau Tuhan di samping saya. Coba kalau Tuhan yang Maha Kuasa di depan saya. Nggak berani saya. Betul apa tidak? Masalahnya kita adalah, kita tidak melihat wujud Allah. Itu sebab kita kadang-kadang kita berani melawannya. Saudara, sengaja, sadar, apa tidak sadar. Saudara yang kekasih, itu sebab pelajaran pada sore hari ini penting sekali. Semua katakan, saya harus stop berantem dengan Allah. Saya harus menundukkan diri saya, kemauan saya kepada Allah. Ya, nah inilah pelajaran yang penting sekali. Saudara melihat ilustrasinya, seorang yang menghantam Alkitab, ya saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya dia melawan kepada Tuhan. Ya, para kekasih, dan kita perlu melihat ayatnya terdapat dalam Ayub pasal yang ke-22 ayat 21. Lebih dahulu kita buka di dalam Alkitab kita. Ayub 22 ayat 21 dengan suara yang nyaring. 1, 2, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Amin. Berlakulah ramah kepada dia. Ya, saudara. Bila saudara menengok ayat pertama, judul daripada pasal ini, kita melihat ini adalah perkataan Elifas. Ya, salah seorang teman Ayub yang paling tua, Elifas, yang paling banyak berbicara di dalam kitab Ayub ini, saudara. Dan dia memberitahu kepada Ayub, Ayub, kamu jangan marah sama Tuhan. Kamu jangan berantem dengan Tuhan. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris, salah satu versi dikatakan, stop quarreling with God. Berhenti berantem dengan Allah. Ayub, kamu mau sabar. Bagaimana aku bisa sabar? Aku sakit sekali. Hartaku, anakku, istriku, semua hilang. Bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana aku bisa menurut kepada Tuhan? Sekiranya ada pihak ketiga yang mengadili antara Allah dengan aku. Siapa yang benar? Coba. Ini orang sudah mulai keblinger sekali ya, saudara. Ayub sudah mulai hilang kesadaran dan kewarasan rohaninya. Tidakkah kita seringkali juga kehilangan kewarasan? Kewarasan apa? Kalau secara otak kita, secara syaraf kita, secara pikiran kita, psikologis kita, masih sadar, masih waras. Tetapi kewarasan rohani. Jadi norma-norma firman itu sudah tidak kita perhatikan lagi. Kita sudah di luar kewarasan rohani. Saudara, itu sebab kita seperti Ayub. Kita berantem dengan dia. Elifas melihat, wah ini kawan kita ini sudah tidak bisa dikasih tahu ini. Dia sudah terlalu berani kepada Tuhan. Ya, itu sebab saudara, kesusahan manusia itu bukan hanya karena perkataan seperti Ayub mengeluarkan kata-kata caci maki dan tidak terima, bahkan berani berantem dengan Tuhan.
Saudara, bukan itu saja, tetapi segala macam ketidaktaatan saya kepada firman itu sudah mengindikasikan bahwa saya berani kepada Tuhan. Saya sudah katakan, coba Tuhan di muka saya. Berani saya melanggar, berani saya ini itu segala macam, tidak berani. Hanya karena Tuhan tidak saya lihat. Saya merasa Tuhan jauh dari saya. Jadi saya berantem aja sama dia. Saudara, itu sebab saudara dan saya, karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Saat ini kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak berantem dengan Tuhan. Katakan, saya harus demikian. Ya, puji Tuhan. Itu sebab saudara tadi kita sudah baca, berlakulah ramah terhadap dia. Ayub, kamu jangan emosional, kamu jangan ngamuk. Berlakulah ramah Ayub kepadanya. Saudara. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya sebutkan, ayat ini berkata, stop quarreling with God. If you agree with him, kalau kamu setuju dengan dia, you will have peace. Kamu akan mendapat damai sejahtera. And things go well for you. Dan segala perkara akan jadi baik bagimu, Ayub. Semua akan jadi baik, Ayub. Asal kamu tidak berantem sama Tuhan. Stop quarreling with God, saudara. Dan ini adalah satu anjuran yang penting sekali. Apa maksudnya? Berlakulah ramah terhadap dia. Yaitu stop berantem. Tidak lagi ada keberanian pada saya. Tidak ada lagi keberanian di dalam hati saudara untuk berantem dengan Tuhan. Saudara, sulitkah hal ini? Kalau saya mendalami secara pribadi, saya merenungkan 1-2 menit, saya mengambil kesimpulan tidak sulit. Kenapa? Sebab dia Bapak yang luar biasa. Contoh, kalau saudara minta anak saudara untuk melakukan sesuatu, sesuai kehendak saudara, belajarlah, tidur sianglah, makan yang banyaklah, minum vitamin inilah, ya, atau suruh pergi belikan di warung sebelahkah, saudara itu nurut. Apa bapak atau ibu saudara diam aja? Tidak. Mereka menyediakan hadiah. Mereka terkesan. Katakan terkesan. Nah, itulah sebabnya seorang ayah atau seorang ibu ingin ditaati oleh anaknya. Supaya dia mempunyai kesan yang baik dalam hatinya seumur hidup orang tua ini. Saya dan saudara dengan Tuhan juga demikian. Coba kalau Tuhan bilang, Timothy kamu harus begini. Saya bilang, Tuhan saya akan coba. Tapi saya tidak janji. Apa kesan dari Bapak saya di sorga terhadap saya? Sudah jelek. Lain kali dia tes lagi sama saya. Timothy kamu berbuat itu. Ya Tuhan, nanti saya selesaikan kerjaan dulu Tuhan. Saya masih ribut Tuhan. Saya mau cari uang dulu Tuhan. Saya mau belajar dulu Tuhan. Saudara, kesan yang tidak baik terhadap Bapak saya, di dalam hati Bapak saya terhadap saya. Jadi masalahnya adalah berlakulah ramah, itu stop quarreling. Jangan padu lagi sama Tuhan. Sudah nurut aja, karena kalau kamu nurut kepada ayah ibumu di dunia, kepada kakakmu yang lebih tua dari kamu di dunia, kamu dapat upah, kamu dapat apresiasi. Nanti kamu akan mendapat inilah, dikasih itu, dibelikan ini segala macam. Saudara yang kekasih, stop quarreling with God. Cuma itu rahasianya, saya dan saudara bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Yang baik tidak sampai sama saya selama ini. Karena saya selalu berantem dengan Tuhan. Biarlah kita menyadari keadaan quarrel, keadaan berantem dengan Tuhan adalah keadaan yang merugikan kita karena dia pihak yang maha kuasa. Apa ruginya dia? Oh, dia tidak ngeladenin saya. Kalau saya mau berantem sama dia, dia tidak ngeladenin. Saya siapalah? Pemazmur mengatakan aku debu di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan Raja. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, tempo hari ketika kita di SD atau di SMP, saudara, Baginda Paduka Duli Tuanku. Apa duli? Duli itu debu dalam bahasa Melayu. Jadi
kepada raja, rakyat ini dianggap kayak debu. Makanya kalau rakyat itu menghadap rajanya, dia berkata, ampunilah hambamu, Duli baginda tuanku. Ampunilah aku debu menghadap engkau. Apalagi di hadapan Tuhan. Itu sebab saya ingin memberikan satu ilustrasi bagaimana kita ini nggak boleh berantem dengan raja di atas segala raja. Yang setuju, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Sehingga terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia dari teks ini, mari kita akan baca yang ada di bawah. 1, 2. Berhentilah bertengkar dengan Allah. Bila kamu patuh padanya, kamu akan dapat damai dan segala hal jadi baik bagimu. Amin. Tuh, segala hal jadi baik bagi kamu. Ya, all things go well for you. Semua jadi baik. Orang nurut kepada Tuhan, orang tidak kepengen berantem dengan Tuhan, pasti dijadikan baik. Harus dipegang, saudara. Orang tua saya dan orang tua Anda di dunia aja minta kok. Semacam ini minta. Jangan sampai nyakitin, saudara. Apalagi Bapak kita yang di sorga, yang imakulata, yang tak bercacat dan tak bercela. Dia sangat mengharap pengertian saya, pengertian saudara. Stop nak, jangan ngelawan aku, stop. Maka aku jadikan semua baik. Para kekasih, itu sebab para kekasih saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat apa sebab sih orang berantem dengan Allah. Apa sebab saya berantem? Saudara berantem dengan Tuhan. Ya, berantem tadi saya sudah jelaskan, oke? Nah, satu, karena nggak sadar, kurang ngerti, kurang paham firman. Dikiranya baik, benar, nggak taunya salah, dosa. Ya, jadi Tuhan itu juga tidak semena-mena, saudara. Jadi Tuhan itu melihat kadar hati seseorang. Oh, kamu belum mengerti ya, kamu kurang tahu ya. Ya, oh kamu punya gembala tidak pernah memberikan tahu khotbah soal ini ya. Ya sudahlah, kamu tidak salah, gembalamu yang salah, saudara. Repot kan? Jadi dia memaklumi kalau sampai saudara tidak tahu. Itu sebab tugas seorang pengkhotbah, seorang penggembala domba Tuhan adalah menjelaskan apa saja sebisanya dia yang bisa bikin cilaka domba, yang bisa bikin bangkrut domba, yang bisa bikin menderita domba. Gembala harus sampaikan, saudara. Nah, kalau sekarang saya sudah sampaikan kepada Anda, ya Tuhan maklumi, ya karena pendetanya tidak pernah sampaikan sehingga aku akan menghukum pendetanya nanti. Ya, aku mengampuni kamu, aku hukum gembalamu, saudara. Kenapa? Karena domba ini tidak tahu. Kok bisa tidak tahu? Tidak ada yang ngasih tahu, saudara. Itu sebab sebagai seorang gembala sidang pada rekan-rekan saya dan saya pribadi, mempelajari firman dan merenungkan firman dan meminta inspirasi wahyu, pembukaan rahasia Allah, the openbaring van Yesus Kristus, yaitu the opening of the revelation of Jesus Christ, harus ada pada gembala ini. Supaya gembala ini bisa, jangan sampai ada unsur yang penting, yang bahaya, yang celaka, yang dia tidak sampaikan. Sudah. Berantem dengan Tuhan ini serius. Dalam hal yang kita anggap abu-abu. Enggak, semua orang juga melakukan, Pak Gembala. Masa saya tidak bisa? Saya tidak boleh. Nah, jadi di situ sudah mulai muncul hati tidak bisa tunduk. Itu sudah berantem dengan Allah. Ya, jadi satu, tidak sadar akan dosanya. Kedua, tunduk pada suara iblis. Ini sudah tahu tapi tetap aja tunduk pada suara iblis. Nomor satu, kurang mengerti si anak Tuhan. Nomor dua, anak Tuhan sudah paham.
entoh tetap melanggar, ya, maka dia adalah seorang yang berantem dengan Tuhan. Itu sebab saya mau tanya, apakah saudara dan saya mau menjaga supaya dua hal ini tidak terjadi pada kita? Amin. Kita jaga. Tuhan, siapa tahu hamba tidak mengerti. Tuhan, tolong beri pengertian supaya hamba boleh mengerti. Itu satu. Kedua, Tuhan, beri ketaatan kepada hamba. Karena walaupun hamba sudah ngerti, sudah paham, bahkan hamba tahu ayatnya, namun hamba terus menerjang. Tuhan, hamba berantem dengan Engkau supaya dua hal dibuang dari hidup hamba. Mau demikian? Oleh sebab itu para kekasih, kita sudah melihatnya, jadi tidak sadar akan dosanya. Itu sebab dalam Yeremia pasal yang kelima, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, kita akan buka pada Alkitab kita. Dan kita akan membaca. 1, 2. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Ya saudara, jelas sekali ya. Saya juga sampai heran. Biasanya Nabi itu memberikan kalimat-kalimat yang bersayap, artinya yang tidak mudah dimengerti. Tapi kali ini Yeremia dalam pasal 5 ayat 23 sampai 25, ini sudah jelas banget. Tidak usah dijelaskan. Ini pasti demikian. Ya, dalam ayat 23, bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Saudara yang kekasih, itulah saya dan Anda seringkali. Ya, satu, keadaan baik, normal, berkat berlimpah, melakukan ini. Semua diberkati, ia tetap melakukan kayak begini. Malah berani kepada Tuhan. Dua, keadaan negatif, miskin, menderita, paceklik. Seperti musim COVID-19 saat ini. Juga berani ngelawan kepada Tuhan. Kapan berhentinya ngelawan kita orang? Saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa kita itu dinilai hatinya. Katakan hati saya. Ya, tidak disebutkan tetapi bangsa ini mempunyai karakter yang selalu melawan dan memberontak, tapi hati yang selalu. Jadi hati saya dan hati saudara itu selalu harus diwaspadai, harus selalu dicek ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Di masa yang gawat ini, saudara masuk kemana aja, saudara mesti dahi, maksud saya. Bukan batuk tapi dahi. Mesti dipakai termogan, di scan. Berapa derajat? Masuk manapun. Saudara, kebiasaan protokol kesehatan COVID-19 sudah mulai memasyarakat dan menjadi budaya sekarang ini. Itu bagus. Saudara, di scan temperaturnya. Saudara, sekarang Tuhan ingin men-scan hati. Coba anakku, kamu lihat hatimu kayak apa. Kamu tidak bisa bohong. Kalau hatimu bicara apa, kamu tidak bisa bohong. Saudara, itu sebab ayat yang kelima, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan awal pada musim maupun hujan pada akhir musim. Saudara, nggak mau menyadari kemurahan Tuhan yang memberi hujan. Katakan kemurahan Tuhan yang memberi hujan kepada saya. Sudah pasti ini bukan hanya hujan di luar dalam bentuk keadaan fisika dunia, ya saudara, sehingga betul-betul ada titik air hujan yang turun. Bukan cuma itu saja, tetapi ini harus menyadarkan kita bahwa kita menerima berkat Tuhan.
musim hujan awal sampai musim hujan akhir, saudara. Jadi Tuhan selalu menjagai kita dari hujan awal sampai pada hujan akhir. Amin. Sadar karena kebaikannya begitu besar. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-17 mengatakan, tetapi Tuhan bukan tidak berbuat baik, tidak melakukan kebajikan kepada kita. Bukan tidak melakukan kebajikan, berarti melakukan kebajikan. Dia memberikan musim-musim yang subur kepada kita, memberikan makanan dan kegembiraan dalam hati kita. Coba, dia selalu memberi. Cuma kita kurang menghargai. Bahkan lama-lama dari kurang menghargai, berani melawan kepada dia. Saudara, ini adalah pemberontakan hati. Itu sebab hati selalu dicek. Amin. Supaya kita selalu bertanya, kalau aku melakukan ini, aku berbuat ini, kira-kira aku melawan sama Tuhan apa tidak? Oh tidak, damai sejahtera. Tuhan mencurahkan hujan awal, hujan akhir. Amin. Tetapi bila mana hati saya berkata, iya, ini kelihatannya Tuhan tidak berkenan, aku tidak boleh melakukan ini. Ya sudah, nurut. Jangan berantem, saudara. Ya baiklah, aku tidak melakukan. Sudah, selesai. Tuhan, Engkau tahu hamba membutuhkan uang. Engkau tahu hamba membutuhkan obat. Engkau tahu hamba membutuhkan kesembuhan. Engkau tahu hamba membutuhkan pekerjaan. Engkau tahu hamba membutuhkan sekolah. Kata anak-anak muda. Sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan mengetahui tadi engkau sudah memenangkan Tuhan. Dan engkau tunduk kepadanya. Maka yang kedua ini urusan Tuhan. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Nah, yang kedua, kita ini sudah tahu firman. Sudah tahu itu tidak berkenan. Tapi karena kita tidak tunduk kepadanya, malah tunduk kepada musuhnya, kepada iblis. Ya, apa kata firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Mari kita akan membuka Alkitab kita. 1, 2. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah, ulangi, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak mempercayai aku. Kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, dari 3 ayat ini kita melihat tentang 2 suara. 2 yang mengucapkan perintah. 1, Roh Kudus Allah, ya saudara, tunduk. Maka apa yang terjadi? Kita bisa mengerti bahasanya Tuhan. Katakan, saya harus mengerti bahasa Tuhan. Ya, sebab ayat 43, Yesus berkata, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Saudara, ya, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Saya bersyukur dan terharu kepada Tuhan, karena jemaat ini adalah jemaat yang bisa menangkap firman. Banyak loh tidak bisa menangkap firman, saudara. Ya, saudara, ada yang terang-terangan bilang tidak bisa ngerti. Ya, saya tidak bisa menangkap firman. Ya, saudara, dan mundurlah dia. Saudara, no problem. Dia yang rugi, bukan saya yang rugi. Sama sekali. Saudara, jadi kenapa tidak bisa mengerti firman Allah? Karena tidak tahu bahasanya Allah. Saudara, di dunia ini, orang dengan bahasa apapun akan bisa mengerti. Contoh, maafkan saya, seorang yang tunawicara tidak bisa bicara. Dia bisa mengerti loh dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat dengan tangan,
gerakan dan mimik wajah dan gerakan bibir, dia bisa tahu apa yang sedang orang omongkan dengan dia bisa tahu. Jadi di dunia ini semua orang bisa mengerti. Tetapi ada yang tidak bisa mengerti satu bahasa, yaitu bahasanya Tuhan Yesus. Karena kamu tidak mengerti firman-Ku. Jadi apakah bahasanya Tuhan? Firman Tuhan. Terus orang yang bisa mengerti firman adalah orang yang mengerti bahasanya Tuhan. Amin. Bisa mengerti bahasa. Karena bisa mengerti bahasanya Tuhan, dong dia maklum, mafhum, lalu dia nurut. Saudara, itu sebab betapa pentingnya orang bisa mengerti bahasanya, supaya bisa menangkap maksudnya. Amin. Dan apakah bahasa Tuhan? Bahasa Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Nah, ini ayat 43. Muncullah saingan Tuhan, musuh Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Wah, ini terang-terangan sekali. Ya, Yesus pada saat ini ayat 44 dia langsung marah, dia tegur straightly, dia menghardik mereka. Bapakmu itu iblis. Aku bukan bapakmu. Bapakmu iblis. Saudara, apa sebab? Ya, sebab kamu melakukan keinginan bapakmu. Kamu nggak tahu toh bapakmu iblis itu seperti apa. Satu, bapakmu itu adalah pembunuh dan pembohong. Wis, entek-entekan iki. Pembunuh dan pembohong, saudara. Jadi dia selalu berkelit. Apa yang dia kerjakan fatal, mati, bunuh, saudara. Tetapi dia selalu berkelit, selalu bohong. Jadi saudara mesti tahu, bapak daripada orang-orang yang tidak mengerti bahasanya Allah adalah si iblis. Dan iblis adalah identik dengan pembunuh dan pembohong. Ya, jelas ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak dusta. Jelas. Jadi saudara, kenapa orang berantem dengan Allah? Satu, kurang mengerti. Kalau kurang mengerti, kesalahan pendeta. Kalau kurang mengerti, kesalahan pengkhotbah. Kenapa tidak diajar? Dua, dia sudah mengerti, saudara, tetapi dia mendengar kata-kata bohong dari siapa? Iblis. Kata-kata bohong dari iblis. Padahal iblis membohongi supaya saya bisa dibunuh oleh dia masuk dalam neraka. Supaya saudara bisa dibunuh oleh dia masuk dalam neraka. Segala macam bohong dia sebarkan menjadi teror kepada manusia. Supaya manusia nurut kepada iblis. Dengan maksud supaya dia mau bunuh ini nyawanya. Dia bunuh ini nyawanya, masuk dalam kerajaannya di neraka. Jadi saudara, ada peperangan antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Menurut saudara, siapa yang menang? Kuasa Tuhan. Itu sebab kalau saudara ada di tengah-tengah, saudara mau pilih yang kalah atau mau pilih yang menang? Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya.